bungso kaling lawan ni bungso anom ang kade anak sidin pangrato di gunung ka ring di anak sidin nung rato di gunung kam. Masyarakat yang tinggal di Pegunungan Beratus adalah masyarakat adat yang hidup di dalam tatanan lingkup sistem adat yang berlaku menurut adat dari masing-masing, di mana adat itu bertumpu kepada sistem hukum atau aturan yang melekat. Seperti halnya masyarakat yang berada di Desa Bancing, Kecamatan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Salah satu tradisi leluhur yang masih mereka jaga adalah tradisi lisan yang mereka sebut andi-andi. Masyarakat Peratus sebagai masyarakat adat memiliki suatu cara untuk melakukan transformasi pendidikan, transformasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat yang kita kenal sebagai tradisi lisan atau oral tradition. Oral tradition dalam masyarakat Peratus ini sama dengan masyarakat lain yang belum mengutamakan penggunaan tulisan sebagai cara untuk melakukan transformasi dari nilai-nilai masa lalu. Nah, mereka menggunakan apa yang kita sebut tadi sebagai tradisi lisan. Salah satu tradisi lisan yang berkembang di kalangan masyarakat Peratus ini adalah Ba Andi-andi. Ihabis jawa ujab matianan sabarataan ta. Emang kata tinggal orang bobo. Sunyip adalah salah satu warga yang ada di Desa Bancing, Kecamatan Paramasan Bawah yang masih setia melantunkan tradisi lisan andi-andi. Sejak kecil sudah terbiasa mendengar cerita andi-andi dan diajarkan oleh kedua orang tuanya. Biasanya andi-andi ia bawakan pada waktu senggang, misalnya saat berkumpul di dalam rumah. Di gunung Kambang. Jadi kisahnya orang Karandungan pahabisan kita nih ke atas kadada lagi. Jadi kisahnya tuh ai balainya di langit sabigi wigin, di langit sabigi jantan. Bungsu kaling tuh orangnya sakti, nah sakti, orang kuasa, orang liangan. Kisahnya orang seada-ada, kada ba-uma, kada ba-aba. Nah, Ba Andi-andi ini sebutan untuk sebuah kegiatan atau suatu kegiatan yang berhubungan bisa dihubungkan dengan kesusastraan, bisa dihubungkan dengan kebudayaan secara sempit, yakni kesenian, sehingga disebut sebagai seni budaya. Tetapi jelasnya bahwa andi-andi adalah merupakan salah satu dari tradisi lisan atau oral tradition. Andi-andi itu bisa dilakukan oleh mereka biasanya pada saat memanen padi. Dan sebagai perintang waktu agar tidak terasa waktu berjalan, sehingga pekerjaan di Huma, pekerjaan di Tegalan tanpa disadari sudah selesai. Nah, untuk perintang waktu ini sambil bekerja mereka melakukan apa yang disebut dengan Ba Andi-andi. Endong anomnya baulah wadai tok galapung dong anom indung mudanya mulah wadai ya inya napa garang pagustian baulah wadai ya ujah ulun. Artinya kisahnya nih kadada ulahan berjual wadai. Nah, dari Gunung Kaleng kisahnya bahasa Banjarnya ta. Nah, lalu betakanin orang belai. Artinya orang belai ini siapa yang berdagang ke sini aja. Naik aja kami kada pemale, kada pantangan. Jadi andi-andi itu adalah turun menurun mulai dari datu nenek moyang sampai sekarang itu tidak putus. Nah, jadi cerita andi ini di waktu artinya berkumpulan atau yang mengatam disitulah menceritakan andi. Nah, andi apa saja pun adalah di situ. Sebagai tradisi lisan masyarakat adat di Pegunungan Beratus,
Andi-andi sampai saat ini masih dianggap karya sastra hanya sebatas hiburan setelah masa panen, sehingga cerita andi-andi hanya sebatas penghilang penat. Isi cerita andi-andi juga biasa digunakan sebagai nasihat. Dewasa ini, andi-andi sebagai tontonan mulai kurang diminati masyarakat, karena masyarakat modern lebih memilih tontonan lain. Selain itu, dilakukan juga andi-andi ini pada saat mereka menidurkan anak di rumah. Nah, perintang waktu agar anak tertidur. Atau bisa juga dilakukan pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat upacara aruh adat, nah di mana pada malam hari ibu-ibu sering menumbuk padi untuk membuat tepung. Kemudian ada juga yang membuat kue-kue untuk sesajen. Nah, mereka ini biasanya secara spontan, mereka yang memang ahlinya atau dengan kata lain memiliki keterampilan andi-andi, melakukan apa yang disebut dengan andi-andi. Tadi macam-macam ada jenis cerita yang berkembang di andi-andi, tapi pada umumnya mereka disebut dengan gunung kaling atau dengan kata lain besuk kaling. Nah, itulah tema-tema yang muncul. Biasanya temanya itu berupa epos, kepahlawanan, menyangkut semangat, keberanian dan sebagainya. Kemudian menyangkut juga legenda-legenda orang-orang sakti yang sudah melebihi daripada nilai-nilai kekuatan manusia. Ada juga yang berupa romantisme, yakni tentang kisah-kisah percintaan, kesedihan, patah hati dan sebagainya. Inilah yang ada di dalam kisah andi-andi atau dalam cerita andi-andi. Cara bertutur dalam transformasi tradisi lisan mau tak mau harus mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Memungkinkan sebuah media bertutur yang baru digunakan, jangkauannya tidak lagi sebatas lingkup komunitas pendukungnya, tapi melintas benua di panggung global. Kalau apabila kita perhatikan, maka sesungguhnya andi-andi itu adalah bagian yang harus dilestarikan, karena itu cara pendidikan yang bisa dilakukan secara informal di rumah oleh orang tua. Jadi tidak harus di sekolah. Di sekolah itu oleh para guru, oleh para ibu guru, bapak guru, sedangkan di rumah oleh para orang tua mereka, nenek mereka yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lalu. Begitupun Humat Tunggal. Humat Tunggal ini adalah kelestarian dari bagaimana mereka bergotong royong, bagaimana mereka membangun kebersamaan dan bangun solidaritas. Oleh sebab itu, maka ini bagian dari tradisi yang juga bagian yang tidak terpisahkan yang harus kita lestarikan. Kalau yang kekanakan sekarang ini Pak, banyak yang kada menakun orang tahu. Nah, baik pun di bidang andi atau di bidang kisah atau di bidang sarunai atau begendang atau secara aruh. Ulu baik kalau kada mengganti.